Apakah Anda menyangkal bahwa Bapak dalam pengajarannya kepada Nabi Musa, dia satu pribadi, satu hakikat? Oke, baik. Iya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di mana Tuhan menyatakan satu pribadi, 2 Raja-Raja 19 nomor 9. Saya sendiri, tidak ada pribadi lain. Oke, baik. Apakah Anda menyangkal itu atau menerima itu? Ya. Saya menerima itu. Ya, saya menerima. Berarti tidak ada pribadi lain. Berbicara tentang 3 pribadi bukan berarti 3 pribadi yang berbeda, Pak Ustadz, ya. Sekarang coba Pak Ustadz dengarkan aku dulu. Dengarkanlah dulu sebentar. Ya. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, ini perkataan Tuhan loh. Musa yang menuliskannya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti Tuhan sendiri telah mengakui bahwa dia punya roh, kan begitu? Ya, dia punya alam semesta ini, dia punya roh, dia punya... Bukan alam semesta, bukan. Coba Pak Ustadz deh yang mengartikan. Coba silakan Pak Ustadz. Kejadian 6 ayat 3. Bagaimana cara pandang hermeneutik Pak Ustadz di dalam Kejadian 6 ayat 3? Silakan. Rohku itu maksudnya Tuhan mempunyai roh yang diciptakan untuk menghidupi manusia. Oke, baik. Zakaria 12 nomor 1. Oke. Adalah Elohim yang menciptakan semua roh yang ada pada diri manusia. Rohku yang ada pada diri manusia adalah roh yang kuciptakan. Zakaria 12 nomor 1. Coba Anda lihat. Nah, baik. sekarang Baik. ketika kemudian Antikristus itu adalah menolak Bapak, Bapak mengajarkan dirinya, akulah satu-satunya. Tidak ada pribadi lain di luar aku. Apakah Anda menolak itu? Oke, baik. Silakan. Baik. Tuhan itu satu, tetapi Tuhan itu memiliki roh. Ya, tetapi Tuhan itu memiliki roh. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, Tuhan sendiri yang berfirman, Rohku tidak selamanya ada di dalam manusia. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa rohnya ada. Gitu ya. Di dalam Yesaya 61 ayat 1. Coba kita lihat di dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesaya. Jadi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki roh. Dan para nabi terdahulu juga mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki roh. Iya. Roh Tahu. Tuhan, ya, roh Tuhan tidak diciptakan. Sebab roh itu bersama-sama dengan Tuhan. Contoh aku, apakah aku setara dengan rohku? Tentu saja aku setara dengan rohku. Demikian juga dengan Tuhan itu. Sekarang gini. Sekarang yang kita nggak berbicara mengenai roh. Yang kita bicarakan ini barang siapa yang menolak aku, menolak Bapak. Bapak mengatakan dia satu pribadi. Terkait dengan roh itu bukan yang kita bahas. Tuhan mengatakan aku satu pribadi. 1 Raja-Raja 19:19. Aku menciptakan segala sesuatunya seorang diri. Sementara di Kristen ada 3 pribadi. Ketika Tuhan mengatakan dirinya satu pribadi, apakah Anda menyangkal itu? Oke, baik. Sekarang kita kembali ke dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi ya. Yang menyangkal Bapa maupun anak. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Bukan masalah ajaran. Siapa yang menyangkal Bapa maupun anak? Kalau aku jujur aja Pak Ustadz, aku tidak menyangkal Bapa maupun anak. Sebab Tuhan itu aku sebut Bapa. Oke. Aku tidak menyangkal Bapa. Oke. Bapak ada berapa pribadi? Antikristus dong. Menurut Bapak itu ada berapa pribadi? Bapak itu satu. Satu pribadi. Tetapi dia tidak terbatas. Sebentar dulu. Ini tidak berbicara tentang pribadi Pak Ustadz. Loh kan Bapak memperkenalkan dirinya kepada para nabi sebagai Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain. Anda menyangkal enggak itu?
Gini Bang, gini Pak Ustadz ya. Sekarang ini kita tidak berbicara tentang ajaran, tidak berbicara tentang perintah Tuhan, tidak berbicara tentang doktrin. Kenapa? Karena di sini tidak ada doktrin. Saya baca sekali lagi. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Aku tidak pernah menyangkal Bapa maupun anak, karena aku percaya Bapakku itu ada di surga dan Yesus itu anak Allah. Berarti aku bukan antikristus. Oke, baik. Bukan Sekarang saya paham. Sekarang kalau Anda tidak menyangkal Bapa, berarti Bapa satu-satunya Tuhan dan Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Oke, betul. Di dalam 1 Yohanes 22 ini Pak Ustadz tidak berbicara tentang siapa utusan. Tidak berbicara tentang itu. Enggak, yang bukan begitu. Yang di sini adalah siapakah pendusta itu? Bukan yang menyangkal. Bahwa Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Selagi aku masih percaya Bapa di surga, selagi aku masih percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku bukan antikristus. Yang antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa maupun anak. Bukan masalah perintahnya, bukan masalah ajaran. Berarti saya juga tidak menyangkal. Berarti saya juga bukan antikristus. Ya, siapa yang bilang Bapak antikristus? Enggak, bukan. Karena saya juga percaya Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah satu-satunya Tuhan. Dan saya percaya Yesus yang datang kepada Bani Israel adalah Nabi utusan Tuhan. Sekarang permasalahannya, apakah Anda percaya bahwa Yesus itu hanya Mesias, hanya Kristus? Sekarang topik kita adalah antikristus. Iya, antikristus. Iya, betul. Antikristus. Siapa? Makanya saya tanya, antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus sebagai Kristus. Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah manusia. Sekarang apakah Anda menyangkal bahwa Yesus itu manusia? Antikristus tidak dijelaskan soal manusia atau tidak. Tetapi dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Menolak, dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Tanda tanya. Udah, lanjut. Dia itu adalah antikristus. Lanos, penyesat atau pembohong. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Itu antikristus. Selagi dia percaya Bapa, selagi dia percaya anak, itu bukan antikristus. Jangan Pak Ustadz gampang sekali menghakimi. Anda percaya anak ini sebagai apa? Tuhan atau manusia? Bukan masalah anak ini sebagai apa, tetapi percaya Bapa maupun anak. Percaya sebagai apa gitu loh. Percaya sebagai apa dulu? Tidak, di ayat itu tidak dikatakan seperti itu. Coba aku baca sekali lagi deh Pak Ustadz. Jangan ditambah-tambahi Pak Ustadz. Iya, percaya sebagai apa? Bapak dipercaya sebagai apa? Anak dipercaya sebagai apa? Coba. Bukan seperti itu. Yang ditulis bukan seperti itu Pak Ustadz. Jangan kita tambahi. Kan ada penyangkalan di situ. Yang menyangkal Bapak, siapa menyangkal Bapak? Antikristus. Siapa yang menyangkal anak? Antikristus. Sekarang, apakah Anda menyangkal Bapak itu satu-satunya Tuhan? Dan apakah Anda menyangkal Yesus itu hanyalah Mesias, manusia? Ini tidak berbicara tentang Yesus itu utusan. Ini tidak berbicara tentang ajaran Yesus mengasihi. Bukan itu. Ini tidak berbicara tentang itu. Ini bukan berbicara tentang ini pengikut Yesus. Enggak. Ini berbicara tentang mengenal siapa antikristus itu. Nah, itu dia. Anda mengenal Yesus ini sebagai apa? Sekarang yang mau kita cari, yang mau kita kenal siapanya? Yesus atau antikristus? Yang pertama Bapak dulu. Pertama Bapak. Antikristus itu, sabar Bang, sabar. Antikristus itu adalah dia yang menolak Bapa. Bapa ini siapa? Satu-satunya pencipta alam semesta, satu pribadi, satu hakikat saja. Nah, ini dulu, kita dudukkan ini dulu. Kalau kita sudah mengimani bahwa Bapa yang adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain, berarti kita tidak menyangkalnya.
Oke. Oke. Nah, sekarang antara saudara saya dengan saya, perbedaannya adalah Bapak ini nuzul menjadi Yesus, saya tidak. Benar kan? Baik. Benar kan? Nah, disitulah penyangkalannya. Karena Tuhan mengatakan tidak akan pernah bisa berubah. Bapak tidak akan pernah berubah. 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan Bapak tak terhampiri. Oke, Tidak baik. pernah terlihat. Oke. Tidak ada Boleh manusia dong, yang pernah melihatnya. Kalau Anda percaya itu, tidak menyangkal itu, berarti Anda tidak akan pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Oke, baik. Sekarang Ya, aku silakan. jawab ya. Sekarang aku jawab ya. Sekarang yang kita cari siapakah antikristus itu? Kita tidak sedang mencari siapa bapak itu. Kita tidak sedang mencari siapa anak itu. Yang kita cari sekarang adalah siapakah antikristus itu? Antikristus yang kita cari. Siapakah Oke. antikristus itu? Baik. Maka dijawab oleh Alkitab. Iya. Dijawab oleh Alkitab. Ya, Siapakah pendusta itu? Ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal Bapa Bapak, maupun anak. anak. Nah, ini tidak berbicara tentang perintah Tuhan, enggak. Siapa yang tidak percaya Bapa maupun anak, itulah antikristus. Kalau aku tidak mau menghakimi siapapun. Orang-orang Kristen tidak akan kuhakimi. Tapi aku menggunakan pembelaan diriku. Aku percaya Bapa dan anak, berarti aku bukan antikristus. Itu saja. Kalau saya gini, Bang. Udah Saya kalian. gini. Oke. Saya gini, kalau Anda mengatakan saya percaya Bapa dan juga percaya kepada Yesus, tetapi pada implementasi imannya Anda menyembah Yesus, berarti Anda tidak percaya Bapa. Bahwa Baik. Bapa mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda menolak. Perkataan Allah, Pak Ustadz. Mari kita Nanti buktikan jatuh- dulu. Kita akan menghakimi. Gini loh, Pak Sabar. Ustadz. Di satu, kita sorry, dulu lah, Pak di Ustadz. dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 7. Oke. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat, planos, pembohong, penipu, dan antikristus. Sekarang apakah saudara percaya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Oke, aku percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Itu ya. Berarti dia manusia kan? Ya, dia datang sebagai manusia, tetapi dia bukan manusia yang sama seperti kita. Tetapi itu Apalagi terlalu jauh, Pak Ustadz. kenapa bisa dia tidak seperti manusia seperti kita? Karena dia juga Bapa. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Coba, Pak Allah di sini Bapa. sebentar, dengar dulu Pak Ustadz. Udah terlalu jauh. Sekarang kita Enggak, masalahnya, definisikan dulu. saudaraku, kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia, berarti Anda menyangkal Bapa. Gini Pak Ustadz. Itu udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh ke situ. Masih ada antikristus, materi antikristus. Oke, silakan. Mengenal antikristus adalah menggunakan cara pandang Alkitab yang menceritakan tentang antikristus itu. Jangan menghakimi orang lain. Gitu loh. Kita nggak bisa menghakimi orang lain, Pak Ustadz. Nggak bisa. Enggak, berdasarkan dalil. Kita tidak menghakimi, tapi berdasarkan dalil. Ya, sekalipun berdasarkan Alkitab, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Tapi ini ajaran Kristen ya. Mungkin kalau ajaran Muslim, oke. Tetapi sekalipun berdasarkan dalil, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Sekarang kalau kita mau melihat siapa itu antikristus, maka kita baca saja di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, satu, yang menyangkal Yesus adalah Kristus, anak Batak. Oh, aku percaya Yesus itu adalah Kristus, berarti bukan anak Batak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Aku termasuk enggak? Oh, aku enggak menyangkal Bapa maupun anak. Aku selalu berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti aku bukan antikristus. Nah, berarti aku bukan antikristus. Nah, sebentar dulu Pak Ustaz. Sebentar dulu Pak Ustaz. Berarti aku bukan antikristus. Nah, kalau ada aku lihat orang tidak percaya Bapa, enggak bisa kuhakimi dia antikristus. Cara berpikir orang Kristen itu seperti itu Pak Ustadz. Oke. Sekalipun kita tahu
yang menyangkal Bapa itu adalah antikristus. Kalau ada orang yang tidak percaya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita nggak bisa menghakiminya sebagai antikristus. Sebab perintah Tuhan Yesus tidak boleh menghakimi. Nah, semoga Bang Juma paham. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Apakah Anda ngerti apa itu Kristus? Kristus itu adalah Yesus yang diurapi Allah untuk menjadi manusia. Oke. Itulah Kristus. Berarti Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan, kan? Oke, ya, manusia yang diurapi Tuhan. Oke, nggak masalah. Oke. Berarti dia bukan Tuhan. Dia Allah yang menjadi manusia, Pak Ustaz. Inilah antikristusnya di Coba- situ. coba aku Antikristusnya di situ. Yang menolak Yesus sebagai Kristus, yang menolak Yesus sebagai manusia. Anda mengatakan Anak, Pak Ustadz, antikristus itu adalah orang yang menolak Bapa maupun anak. Kayak oke. mana Pak Ustadz membaca? Coba aku baca sekali lagi deh. Iya, silakan. Kalau kita sekarang gini, kalau Pak Ustadz mau mengetahui tentang Yesus itu siapa, kita ganti topik. Tetapi topik sekarang adalah Antikristus. Ya, kalau udah selesai topik ini ya sudah kita ganti. Gitu loh. belum selesai, belum selesai. Oke. Belum. Antikristus itu adalah yang menolak Bapa maupun anak. Bukan masalah Menolak aja. Bapak sebagai apa? Sekarang begini, ya, aku bacakan Menolak aja. Bapak sebagai apa? Bukan sebagai. Iya. Pokoknya yang menolak Bapa maupun anak. Coba aku baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Titik. Bukan dikatakan seperti ini. Siapakah antikristus itu? Yaitu dia yang menyangkal Bapa sebagai manusia. Bukan seperti itu. Jangan salah Pak Ustaz. Nanti jatuh-jatuhnya baik. kita menghakimi orang. Oke, baik. Gitu ya. Oke. Jadi yang benar adalah siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Titik. Jadi Oke. aku sendiri, aku tidak pernah menyangkal Bapa dan tidak menyangkal anak. Baik. Sebab aku percaya dalam ritual keagamaanku. Oke. Aku melakukan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti aku tidak menyangkal Bapa maupun anak, gitu loh. Oke. Dan Sekalipun sekarang ada di luar sana yang tidak percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku nggak bisa menghakiminya antikristus. Ini hanya pembelaan kepada diri kita sendiri. Oke, Gitu, Pak sekarang Ustaz. gini. Kalau Anda tidak menyangkal Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Oke, Oke. oke. Ini bukan Berdasar, masalah. tunggu. Bila kan Bapak, kita tidak bisa menyangkal Bapak. Kalau kita tidak menyangkal Bapak, berarti kita harus mentaati apa yang diperintahkan Bapak. Itu baru dikatakan tidak menyangkal. Oh, Sekarang tidak. sekarang Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Bisakah Yesus dibunuh menurut Bapak? Nah, itu jatuh-jatuhnya nanti menghakimi. Enggak. Itu menghakimi. Untuk membuktikan bahwa apakah Anda itu menyangkal atau hanya di mulut Anda yang mengatakan tidak menyangkal, tapi pada dasarnya Anda menyangkal. Ketika Bapak mengatakan jangan engkau membunuh, bolehkah Yesus dibunuh? Nah, itu tadi menghakiminya di situ. Jadi setiap orang nanti yang tidak melakukan perintah Yesus, maka Pak Ustadz akan mengatakan dia sebagai antikristus. Oh pasti. Itu Nah, pasti itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Anti terhadap ajaran Bapak dan anti terhadap ajaran Yesus. Itulah antikristus. Gini loh Pak Ustadz, dengar dulu ya, dengar dulu Pak Ustadz. Itu udah ketahuan Pak Ustadz, jatuh-jatuhnya menghakimi. Asal tidak melakukan Bukan. perintah Sekarang Tuhan. begini, Bung. Sebentar dulu. Bapak, kalau kita tidak menyangkal Bapak, berarti kita mentaati perintahnya. Itu baru namanya menyangkal. Yang dikatakan menyangkal adalah menolak. Itu menyangkal, itu menolak. Oke? Oke. Nah, yang Baik. kata kebalikan dari menyangkal adalah menerima. Oke. Oke, nah Oke. sekarang kalau menerima Bapak berarti tunduk kepada perintahnya. Kalau menolak Bapak berarti menolak perintahnya. Perintah Bapak jangan engkau membunuh, salah satunya. Makanya saya tanya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Bapak? Oke, baik.
Baik, sekarang ku kasih aja lah analogi yang sangat sederhana. Mungkin Pak Ustadz belum pernah mendapatkan ini ya. Nah, begini. Kalau seperti cara pandang Pak Ustadz itu, maka akan menghakimi orang nanti. Bukan, Bung. Anda mengatakan saya tidak menolak Jokowi. Sebentar, Tetapi sabar. aturan Jokowi Anda tolak. Sabar. Itu apa sabar. namanya? Sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Silakan. Orang yang melakukan perintah Yesus tidak kita bahas dulu itu. Kita nggak membahas dulu. Kita sekarang membahas orang berdosa. Orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan sudah mengatakan jangan membunuh. Sedangkan dia membunuh. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Ustadz, maka dia itu adalah antikristus, kan begitu? Betul. Nah, itulah yang harus aku luruskan Pak Ustadz. Oke, silakan Itulah yang diluruskan. harus aku luruskan. Silakan. Kalau ada orang yang melanggar perintah Tuhan, itu bukan antikristus. Karena kalau hari ini dia menolak perintah Tuhan, besok dia akan bertobat. Nah, gitu ya. Jadi bukan antikristus. Antikristus itu tidak akan bertobat seumur hidupnya. Antikristus itu tidak akan pernah bisa bertobat. Itulah antikristus, makanya dia dihakimi antikristus. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, itu bukan antikristus, itu orang berdosa. Loh. Yang besok juga bisa bertobat. Kalau dia bertobat berarti dia tidak antikristus lagi. Sebentar dulu, Bang. Sebentar Iya, dulu. silakan. Sekalipun sekarang dia melanggar perintah Tuhan, ya besok dia dapat kuasa Allah sehingga dia bertobat. Berarti orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu tidak bisa kita hakimi sebagai antikristus. Gitu Pak Ustadz. Nah, Ya, lalu gini, Bang. siapakah antikristus ini? Antikristus ini tidak akan pernah bertobat. Antikristus ini tidak akan pernah bertobat. Dia memang sudah ditentukan untuk dihukum. Itulah antikristus. Dia sudah ditentukan untuk dihukum. Jadi antikristus itu bukan manusia biasa seperti kita, yang kalau saat ini kita belum bertobat, maka besok Tuhan akan memberikan hidayahnya maka kita bertobat. Kita tidak bisa dijudge sebagai antikristus. Itu bedanya Pak Ustadz. Kalau cara pikir Pak Ustadz itu jatuh-jatuhnya akan menghakimi setiap orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, antikristus. Aduh, udah menghakimi itu. Antikristus itu adalah orang yang diperuntukkan untuk Halo. Kenapa? baik. Oke, giliran gantian kita. Oke, silakan. Silakan. Di dalam Keluaran 20, kalau kita lihat di data 4, nomor 5 dan seterusnya. Antikristus itu udah dapat atau belum? Itu aja dulu, biar kita ganti topik. Antikristus itu, dengar dulu, sabar dulu, gantian kita katanya, gantian. Keluaran 20 nomor 4 dan nomor 5, orang yang anti terhadap ajaran Tuhan itu adalah orang yang membenci Tuhan. Oke, anti terhadap ajaran Tuhan, orang yang membenci Tuhan. Oke. Apakah dia antikristus? Tunggu dulu. Nah, kita masuk ke dalam data tadi. 1 Yohanes 2 nomor 22. Jangan kemana-mana dulu, kalau enggak ganti topik. Sekarang topik kita Enggak, kita antikristus. masih berbicara mengenai antikristus. Kan Oke, Yesus baik. mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Aku berkata bukan dari diriku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Semua itu adalah Bapa. Kisah para Rasul 2:22, apapun yang dilakukan Yesus, yang melakukan itu adalah Bapa melalui perantaraan Yesus. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bolehkah kita dikatakan tidak menolak Bapa ketika aturan Bapa kita langgar, kita tolak semua? Bolehkah kita mengatakan saya tidak menolak Jokowi ketika ajaran Jokowi kita tolak? Bapak mengatakan jangan engkau membunuh. Nah, itu dia yang salahnya Pak Ustadz. Gini loh, kita nggak bisa menghakimi orang yang berbuat dosa itu antikristus. Gimana sih cara pandang Pak Ustadz? Jadi menurut saudara, Sebentar. yang menurut saudara menyangkal Bapak itu seperti apa?
Dia sudah diperuntukkan. Dia sudah diperuntukkan untuk ke neraka, bukan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan itu, Pak Ustadz. Loh, tunggu. Yang dikatakan menyangkal Bapa itu kayak mana? Dia sudah diperuntukkan tidak akan bisa bertobat. Dia sudah diperuntukkan tidak akan masuk surga. Dia diperuntukkan untuk binasa. Sekarang kalau ada orang menyangkal Bapa, lalu kemudian dia taat kepada perintah Bapa, apakah masih bisa dikatakan menyangkal? Oke, baik. Sekalipun dia punya cara hidup yang lain, sekalipun dia cara peribadahan yang lain, itu tidak kita campuri. Tetapi kalau dia menyangkal Bapa maupun anak, itulah antikristus. Iya, menyangkal ini maksudnya apa? Menyangkal di sini maksudnya apa? Yang tidak percaya Bapa maupun anak, itulah antikristus. Percaya sebagai apa? Bukan sebagai. Lalu? Yang tidak percaya Bapa maupun anak. Kalau aku percaya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Aku bukan antikristus. Ketika Anda percaya kepada Bapa mengajarkan sesuatu pengajaran, tapi Anda menolak ajarannya, apakah boleh dikatakan Anda percaya? Sebentarlah, udahlah. Susah memang Pak Ustadz. Kalau bukan gini. Anda mengatakan Anda percaya kepada Bang Suma, tetapi Anda menolak ajaran Bang Suma. Apakah itu boleh dikatakan Anda percaya kepada saya? Enggak boleh. Itu makanya kalau Anda menyangkal Bapa, kalau Anda percaya kepada Bapa, berarti Anda harus mentaati perintah Bapa, betul atau tidak? Oke. Tetapi kalau besok aku bertobat, percaya kepada Bapa, apakah gelar antikristus itu bisa dicabut? Antikristus itu adalah yang tidak. Antikristus itu adalah sebutan yang tidak bisa diganggu-gugat, Pak Ustadz. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Sebentar dulu, Pak Ustadz. Definisi antikristus itu apa? Kita tidak boleh sembarangan membuat satu gelar antikristus kepada seseorang, sekalipun dia berdosa. Itu saja. Karena gini. Itu, coba aku tunjukkanlah sama Pak Ustadz. Enggak boleh menghakimi orang antikristus, Pak Ustadz. Siapa pun dia mau dia pendeta sekalipun. Enggak boleh, Pak Ustadz. Sudah ada dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Antikristus itu adalah yang menolak Bapa. Nah sekarang boleh tidak gini bang, boleh tidak dikatakan Anda itu tidak menolak Bapa, tapi Anda pada faktanya melanggar semua perintah Bapa. Itu bukan antikristus, Pak Ustadz. Loh, itu Anda menyangkal? Kan menyangkal? Dosa, Pak Ustadz. Kan Anda menyangkal? Dosa. Contoh gini Pak Ustadz. Kalau aku tidak melakukan perintah Tuhan, berarti aku orang berdosa, bukan antikristus. Antikristus kan Anda menyangkal. Bukan, Pak Ustadz. Jangan menghakimi, Pak Ustadz. Loh. Seandainya aku pun tidak melakukan perintah Tuhan Yesus, aku bukan antikristus. Antikristus itu adalah yang menyangkal Bapa maupun anak. Kalau soal melakukan perintah Tuhan Yesus, contoh perintah Tuhan Yesus, apa sih perintah Tuhan Yesus yang paling berat? Kasihi musuhmu. Kalaupun hari ini aku tidak mengasihi musuhku, aku bukan antikristus, sebab besok ada kemungkinan aku bertobat. Antikristus ini nggak bisa tobat lagi, Pak Ustadz. Coba aku lihat, kutunjukkan sama Pak Ustadz, siapakah antikristus itu ya? Wahyu 20 ayat 10. Inilah antikristus itu, Pak Ustadz. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah antikristus. Jadi kalau ada orang yang berdosa, kita nggak bisa mengatakan dia antikristus. Ya barangkali dia besok bertobat. Antikristus itu adalah yang sudah ditentukan untuk binasa. Sudah ditentukan untuk binasa, tidak akan bertobat lagi. Salah, itu Pak Ustadz. Salah. Antikristus itu, dengarkan saya bang. Antikristus itu adalah yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Yang pergi ke seluruh bumi, bukan berbicara mengenai di akhirat. Coba 2 Yohanes 1 nomor 7, coba Anda baca. Di bumi. Siapa rupanya yang tidak? Semua orang Kristen percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Oke. Masih Pak Ustadz? Oke. Kalau dia datang sebagai manusia,
Kalau dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan Tuhan kan? Dia bukan Bapa kan? Dia bukan Bapa, ya. Dia bukan Bapa. Yesus itu bukan Bapa, ya. Yesus itu Firman yang menjadi manusia. Oke. Apakah Firman adalah Bapa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapaknya kemana? Bapak kemana? Bapa itu adalah sesuatu yang ilahi yang bertahta di sorga. Dia adalah Allah. Sekarang jangan kemana-mana dulu. Tunggu. Supaya kita tahu siapa antikristusnya di sini. Sekarang ketika ini Allah dengan Bapa beda atau sama? Pak Ustadz, jangan kemana-mana dulu. Biar Allah sama Bapa beda atau sama? Sekarang kita mengenal Yesus dulu. Sebentar dulu Pak Ustadz. Sekarang kita mengenal Yesus dulu. Tadi Pak Ustadz mengatakan Yesus bukan Bapa. Kau percaya? Sebentar, aduh, gimana sih Pak Ustadz ini? Apakah kau percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Kan itu tadi Pak Ustadz bilang. Iya. Benar kan? Oke. Iya. Sekarang aku jawab, aku percaya. Yesus itu datang sebagai manusia. Kalau Anda percaya, kenapa dituhankan? Filipi 2 ayat 6 dan 7. Itu lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kami percaya Yesus itu manusia. Oke. Ini yang menjadi manusia, ini Allah, Bapa atau apa? Oke, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang di dalamnya ada roh dan Allah yang di dalamnya ada firman. Sama seperti aku. Yang menjadi manusia ini apa, Bang? Yang menjadi manusia. Kalau tidak Pak Ustadz dengar dengan baik-baik, aku kira Pak Ustadz tidak akan memahami iman Kristen. Aku tidak sedang mempromosikan agama. Bukan. Tolong Anda tetapkan satu. Tetapkan dulu satu. Bapak ini Allah kah atau beda? Dengarkan dulu biar ku jelaskan. Ya, dengarkan dulu. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang memiliki roh dan Allah yang memiliki firman. Firman yang ada di dalam diri Allah inilah yang menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Kalau Bapa? Bapa itu adalah roh yang ilahi yang ada di surga itu, itulah Bapa. Berarti beda antara Allah, beda antara roh, beda antara firman. 3. Yang bisa dibedakan adalah Bapa, firman, dan Roh Kudus. Allah itu hakikatnya Allah. Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang memiliki roh dan Allah yang memiliki firman. Ketika firman ini menjadi manusia, Allah tetap ada di sorga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Ketika Roh Kudus ada di dunia, Allah tetap ada di sorga. Itulah yang kami sebut dengan Bapa. Gitu. Pada mulanya, oke, sedikit Bang, sedikit. Pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah Allah. Oke? Iya. Allah ini yang menjadi daging, Yesus, betul? Oke. Berarti Tuhan menjadi daging. Oke. Berarti sudah tidak ada Tuhan di atas. Nah, itu dia yang saya kira aku jawab. Sekarang aku jawab. Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang omnipresent, yang tidak terbatas ruang dan waktu. Yesus Tuhan terbatas tidak? Dengarkan dulu Pak Ustadz. Aduh, kalau nggak Bapak dengar, mana Bapak paham Pak Ustadz? Kalau bukan Bapak dengar. Ya, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan ada di Medan saat ini menemani aku. Tuhan juga ada di Jakarta saat ini. Tuhan ada di Amerika. Tuhan ada di Israel. Tuhan ada di surga. Ketika Tuhan menjadi manusia, bukan berarti di surga tidak ada Tuhan. Sebab itu tidak terbatas ruang dan waktu. Baik. Ketika Yesus ada di Israel, apakah Yesus ada di Indonesia? Ada. Sebab dia tidak terbatas ruang dan waktu, Bang. Yesus yang kutanya, Yesus yang kutanya. Yesus sekarang ada di sorga.
Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana, Bang. Yesuslah yang melindungi aku di Medan ini. Yesuslah yang melindungi orang-orang di Jakarta. Oke. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, Oke. Pak Ustaz. Jadi yang mana yang benar? Yesus itu manusia atau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi Ketika kenapa? Allah menjadi Tapi kenapa manusia, dikatakan antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus adalah orang yang diurapi? Siap, dengarkan dulu Pak Ustadz ya. Dengarkan dulu. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Oke. Ketika Sekarang Allah menjadi manusia, bukan berarti Allah habis, tidak ada lagi di sorga. sekarang begini. Sekarang yang menjadi daging ini kan Allah. Oke, Yang menjadi daging ini Allah. oke. Nah, sekarang ketika Allah ini dibaptis, oke, siapa yang mengurapi dia? Oke, baik. Sudah aku katakan tadi kepada Pak Ustadz ya. Ketika Allah menjadi manusia, bukan berarti di sorga nggak ada Iya, Tuhan. berarti siapa yang mengurapi dia? Tuhan itu tidak terbatas ruang dan Oke, waktu. siapa yang mengurapi Allah manusia ini? Siapa? Yang mengurapi dia sebagai manusia adalah roh yang ilahi yang di sorga itu yang Loh, kami sebut katanya sebagai tadi Bapa. yang roh tadi kan sudah jadi manusia. Bukan berarti roh itu habis. Karena Tuhan kami itu tidak terbatas ruang dan waktu, Pak Ustadz. Tapi kan ini kan sudah menjadi pribadi manusia. Ini sudah menjadi pribadi. Cara berpikirnya gini, Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang omnipresent, maha Oke. hadir. Kalau Oke. dia menjadi manusia, bukan berarti di surga dia tidak ada. Iya, masalahnya sekarang Tuhan itu cuma satu katanya Bapak. Tuhan cuma satu, tetapi tidak terbatas ruang dan waktu. Loh, Gitu. kalau tidak terbatas oke, yang satu ini oke. Tapi Yesus kan sudah satu. Yesus kan satu. Sekarang begini ku bilang sama Pak Ustadz. Sekarang gini aja lah. Yang sederhana aja lah. Ku bilang analoginya ya Pak Ustadz ya. Tuhan ada di Medan saat ini. Eh, Tuhan ada di Jakarta. Tuhan ada di Bandung. Tuhan ada berapa? Tuhan, kalau Anda punya Tuhan, Yesus ada di Yerusalem. Satu. Dengarkan dulu. Jangan begitu, jangan begitu analoginya. Yesus ketika ada di Sungai Yordan, dengarkan, ada di Sungai Yordan, ada di Sungai Yordan. Yesus di Sungai Yordan. Gantian kita, gantian. Yesus di Sungai Yordan. Burung merpati ada di awan. Kemudian ada suara dari surga. Ada berapa? Ada berapa? Coba aku tanya dulu Pak Ustadz deh ya. Inilah yang dikatakan Anda menyangkal Bapak. Bukan masalah menyangkal atau tidak. Aku sekarang mau bertanya kepada Pak Ustadz. Tuhan sekarang menemani aku di Medan. Tuhan menemani orang di Jakarta saat ini juga. Tuhan menemani orang di Bogor. Pertanyaan saya, Tuhan ada berapa? Tuhan cuma satu. Nah itu dia. Yesus yang Bung, ketika Yesus dengar, ketika Yesus ada dalam momongan ibunya, apakah Yesus ada di Indonesia? Di Tuhan ada di mana-mana Pak Ustadz. Yang saya tanya Yesus, ketika dia dibuai sama ibunya, apakah Yesus ada di Indonesia? Oke, baik ya. Ketika Tuhan menjadi manusia, Yesus. Ya, Yesus. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada lagi di sorga. Yesusnya. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada di mana-mana. Yesusnya ketika ada di Yerusalem, apakah dia ada di Indonesia? Oke, sebagai manusia dia berada di Yerusalem. Bukan berarti Tuhan tidak ada di Indonesia. Nah itu dia, apakah itu disifati oleh Tuhan Bapa? Apakah seperti itu sifatnya Tuhan Bapa? Baik. Sekarang aku akan membuat analogi yang sangat sederhana lagi, ya. Kalau Pak Ustadz tidak memahami analogi ini, nggak ngerti lagi aku. Sudah? Tuhan ada di bumi, membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Pada saat yang bersamaan, Tuhan tetap ada di sorga. Itulah yang kami sebut dengan sebutan Bapa. Siapa yang Tuhan yang membimbing? Sebentar dulu. Siapa Tuhan yang datang untuk membimbing Israel keluar dari tanah Mesir? Dia Tuhan yang satu.
Siapa di situ? Memangnya ada banyak. Tuhan itu Ya, cuma satu. siapa Pak. yang Anda anggap Tuhan di situ yang membimbing? Tuhan cuma satu, menyertai manusia dengan firman yang ada di Iya, dalamnya, tahu, dengan rohnya yang tahu. kudus. Tuhan tidak ada Oke, dua. Pak. iya Tuhan. tahu. Siapa lagi yang Tuhan yang Anda ingin katakan ketika membimbing Israel keluar dari Mesir? Sekarang Pak Ustadz jawab dulu pertanyaanku ya. Aku percaya yang membimbing bangsa Israel itu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian adalah Tuhan. Tuhanlah yang menyertai mereka. Ya, saat Tuhan di situ. bersamaan, Mereka disertai Tuhan dalam bentuk apa? dulu, dengarkan dulu. Dia disertai Tuhan dalam bentuk apa? Manusia? Tidak. Tuhan Tidak. menyertai dalam bentuk manusia itu di zaman Yesus. Sekarang kita Oke. tidak berbicara dulu di zaman Yesus. Oke. Ya. Sekarang begini saja, nggak usah terlalu jauh. Kehidupan kita yang sekarang ini kita disertai Tuhan atau tidak? Dulu, Pak Ustaz. Tunggu, Biar tunggu, mengerti dulu. Kita tidak berbicara Alam tentang- semesta ini sekarang disertai oleh Tuhan atau tidak? Dulu, deh. Kenapa takut Pak Ustaz jujur? Jangan Enggak, takut enggak. jujur. Anda aneh, Bang. Sekarang Enggak. kehidupan kita di alam semesta ini disertai Tuhan atau tanpa penyertaan Tuhan? Sekarang aku tanya. Tuhan menyertai orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Di saat Melalui yang- nabinya, itu melalui Nabi Musa. Oke, sekarang saya tanya, apakah alam semesta ini Bentar ya, sabar. disertai Tunjukkan penyertaan ayat- Tuhan atau tidak? Sebentar, kutunjukkan ayatnya sama Pak Ustaz. Kutunjukkan ayatnya sama Pak Ustaz. Iya, ya. tahu. Tuhan menyertai Nabi Musa, tahu. Inni ma'akum, saya ngerti. Itu diterangkan di kitab kami. Nah, Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan. Tuhan menyertai Nabi Musa, Tuhan menyertai para nabi. Yang saya tanya, apakah pada saat Tuhan menyertai mereka, Tuhan turun ke bumi menjadi pribadi, oke, menjadi baik. pribadi makhluk? Oke, baik ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz kalau sudah mengakui bahwa Tuhan bertemu dengan Musa. Keluaran 33. Bukan bertemu, menyertai. Tuhan tidak bisa, manusia tidak bisa bertemu Tuhan, tidak bisa. Tuhan berbicara dengan Musa. Melalui perantaraan malaikat. Bukan melalui perantara malaikat. Ini berbicara iman Kristen kita Pak Ustadz. Bukan Bagaimana berbicara- kisah para rasul? Kisah para rasul 8. Coba. Kita tidak berbicara tentang iman Islam. Stop dulu, stop. Kisah para rasul 8 itu bukan Islam punya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Jadi ditangkap polisi pula nanti aku. Kita tidak membicarakan tentang sudut pandang Islam, Pak Ustadz. La Yang haula kita wala bicarakan quwata illa billah. Kenapa jadi Islam? di dalam, karena tadi Pak Ustadz mengatakan Tuhan tidak bertemu dengan Musa. Memang Begitu, tidak. Sekarang ada dalilnya di dalam Alkitab. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Apalagi Pak Iya. Ustadz bilang? Itu malaikat. Tuhan menyatakan diri melalui malaikat. Aduh. Pak Ustadz bisa mendengar ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemana? Iya memang betul. Nah, Tuhan berbicara sama seperti sekarang. Sebentar dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah mengatakan memang betul. Oke. Iya, dengar, Anda tidak bisa, Anda egois. Tapi ilmu minim, Anda egois dari tadi saya ngalah, Anda egois. Dengarkan saya, dengarkan. Anda egois, ilmu Anda minim sekali. Dari tadi saya sabar, Anda asumsi aja terus. Begini. Tuhan itu tidak bisa ketemu langsung dengan manusia. Keluaran 33 nomor 20 tidak ada Tuhan yang tidak ada manusia bisa hidup bertemu dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa melalui perantaraan. Dengar. Bilangan 12 nomor 6. Kapan kita berdiskusi? Anda minim ilmu. Sabar dulu, sabar. Biarkan saya ngomong. Yang mengukur, Pak Ustadz yang mengukur keyakinan orang lain dengan keyakinan Pak Ustadz. Sekarang coba Anda baca Kisah Para Rasul 7.
Sekarang aku baca kepada Pak Ustadz, ketika Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, melalui malaikat. gini loh, kok melalui malaikat? Udah Lalu? Ustadz, udahlah stop aja lah udah. Sekarang Udah, stop baca, aja. ini kisah para rasul 7. Kisah para rasul 7 Anda baca. Keluaran di dalam Torah. Keluaran 33 ayat 11 berbunyi, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Itu iman kami Pak Ustadz. Kisah para rasul 7 bagaimana? Dengarkan dulu Pak Ustadz. Dengarkan dulu. Yang menjadi masalah adalah ketika Pak Ustadz mengukur keimanan Kristen dari cara pandang Islam. Kisah Itu yang para jadi masalah. Memang Bung, benar. makanya di jangan dalam- terlalu egois. Anda mau menang sendiri. Udahlah stop aja lah sudah stop Dengarkan aja. saya dulu. Kisah para rasul Aku 7 menyambung Tuhan. yang Aku datang, menghormati- dengarkan, yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Sudah Pak Ustadz, sudah. Di dalam ayat di situ kata watilu itu setahu saya bukan perangi loh. Setahu saya bunuh. Bukan watilu. Terus? Curut. Waqatilu. Katilu itu bunuh, bukan perangi. Oke? Oke. Jadi kalau jadi Selamat itu malam. oke. Selamat malam Abang Kidil. Oke. Oh, Masuk muslim jangan pamer konyol. Billy. Oke. Jadi di sini Ini mengartikan sendiri. Oke. Yang- Jadi yang- teman-teman muslim kalian bisa lihat ya, wakatilu itu atau katilu itu artinya bunuh. Nah, kecuali kalau kalian bukanlah orang Islam yang benar, silakan berdusta. Oke, karena bagi kalian membela agama dengan dusta tidak apa-apa. Oke. Yang kedua, Tuhan kami Tuhan yang sangat luar biasa. Keinginan manusia, perilaku manusia itulah ditulis di dalam kitab manusia, buatan manusia yang tanpa ada tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau dipukul ya harus dibalas dipukul. Kalau dibunuh ya balas dibunuh. Tetapi aturan keinginan Tuhan itu tentunya berbeda dengan pemikiran manusia. Jika aturan Tuhan sesuai dengan pemikiran manusia, harus dipertanyakan apakah kitab itu adalah kitab dari Tuhan atau kitab dari manusia, yang dimana kepuasan dan aturannya itu sesuai dengan kehendak manusia. Itu yang Pak Dance harus pikirkan. Itulah perbedaan kitab-kitab Pak Dance. Kalau kitab Pak Dance sekarang ini sesuai dengan kehendak manusia, tetapi Tuhan bukanlah manusia, yang dimana kehendaknya tentu berlawanan dengan keinginan atau kehendak manusia. Tetapi buktinya keinginan kitab Bapa itu apa? Sama dengan keinginan manusia. Bahkan orang Islam pun tidak segan-segan untuk berbohong dan berdusta untuk membela kita mereka. Contohnya barusannya Jangan framing, Pak jangan bisa lihat framing, jangan katilu framing, jangan itu- framing. Diam dulu. Jangan framing, jangan framing. Diam. Katilu itu artinya bunuh loh. Mereka Jangan memperhalus framing loh, dengan perang. jangan framing loh. Saya Nanti tanyakan- saya kasih ayat lagi ya. Nanti saya tanya- ayat saya lagi tanya. untuk mengajari domba buntung ini ya. Oke, saya Untuk mengajari tanya. domba buntung ini Loh, yang kok congornya ini aduh kacau Katilu ini. itu bunuh, kamu tertawakan saya. Kenapa sekarang kamu marah? Makanya jangan berdusta, oke? Jujur jadi orang, jujur. Sebentar, Billy. Oke? Saya jadi moderator sekarang. Jadi sekarang waktu saya berikan kepada Al-Yudi. Silakan, Saudara Ustadz Ayubi. Baik, sudah saya berikan dalil barusan ya. Kalau di dalam Islam ya, maaf bentar, saya batuk. Sudah saya kasih dalil dalam Al-Quran. Prinsip di dalam Islam adalah perangilah orang yang memerangi kamu. Jelas ya? Kalau umat Islam diperangi, maka umat Islam berhak bahkan wajib membalas. Tidak diam saja. Dan pertanyaan saya yang saya pertanyakan kepada Billy ya, jika anak istri Billy ini anak-anaknya mau diculik, istrinya mau diperkaos, ya, hartanya mau diambil, apa yang akan Billy lakukan? Ini tidak dijawab oleh si Billy. Ya, saya kasih ke Ustaz Unggul lah. Saya cari minum dulu. Ustaz Unggul silakan. Ya. Assalamualaikum langsung aja ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
langsung. Pertama, bahasa Arab itu mengandung banyak makna ya, tinggal dilihat konteksnya. Kemudian membahas soal perang, ini 2 kitab ya. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu memberikan kenapa berperang, ya, alasannya kenapa. Kemudian pada saat berperang ada aturan, dilarang membunuh wanita, anak-anak, perempuan, prajurit yang menyerah dan seterusnya. Kemudian yang paling utama, kapan berhenti berperangnya. Jadi ada waktunya. Nah, sekarang kalau mau pakai perjanjian lama, peraturannya nggak ada. Bunuhlah semua yang bernafas. Pakai perjanjian baru, ya udah nyerah aja. Terima nasib sekalipun sedang dijajah, sekalipun sedang dizolimi. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Pak Dance. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Ya, Pak Dance sudah kenal ini Billy ini. Belum. Billy ini dia orang kampung Arab, Manado. Dia punya mama ini mungkin orang Arab. Abah saya bukan mama saya. Dia ini berdiskusi dengan kebencian. Loh, kok kebencian? Mamanya orang Minahasa Utara. Ya, engkau usah framing. Jangan ada kebencian di sini. Ya, dia ini berdiskusi dengan kebencian. Jadi, Oh, ini kita bicara tentang topik atau nyerang pribadi ini. Udah nggak mampu kalian sama saya. Oke, tunjukkan akhlak yang bagus, bro. Ini kita masih satu daerah dengan dia ini, Pak Dance. Tunjuk, iya, Dia nggak usah. Minahasa Utara. Kita di Kalau sini saya tidak mau- ada usah perkenalan. Jangan inilah Bang. Saya setuju dengan Billy, nggak usah ngomong masalah pribadi lah Bang. Nggak usah. Jangan itu. Jangan. Sesuai kasih inilah, dia kamu sesuai itu yang- orang Manado, sesuai yang bukan orang dibahas saja Pitamba lah. di Manado, oke? Sesuai yang dibahas sajalah. Nah, jadi kalau kita Pak Billy, ini Ya. tolong diperhatiin ini ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 3. oke, Ini perintah Allah untuk membunuh. oke, Jadi pergilah sekarang, oke. 1 Samuel, kalahkanlah orang Amalek, oke, tupaslah sekolah yang ada padanya, oke. dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Oke, 1 Samuel berapa? 1 Samuel 15 ayat 3. Oke. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba-domba untuk unta maupun keledai. Jadi manusia, baik orang tua dan anak dibunuh, bahkan Habis juga kau Billy. binatang pemeliharaan. Ya. Jadi saya sampaikan kepada Bill, kalau tidak ada ilmu jangan ngomong. Nanti Mantap. ditampar oleh kitab Anda sendiri. Ya. Mantap. Silakan Pak Ustadz unggul. Apa kau Billy? Coba kau bantah lagi. Oke, satu-satu. Saya sudah bisa menjelaskan? Atau mau Boleh. Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Saya dengar dulu, saya kumpulkan dulu pengertian kamu. Oke? Lanjut Ustaz, sebentar Billy dia mau ceramah kita. Cepat, saya mau lihat kalian sampai di mana. Apa yang dijelaskan oleh kitabmu Billy? Bunuhlah sampai ke domba-dombanya, sapi. Yahudian ya tinggal milih mau kemana lagi, itu aja. bener itu. Iya, Harus Bang Hadi, global. maksudnya nggak pernah keluyuran ke komelnya Muslim, begitu nongol lagi, wih gila ini bocah nyerocos terus. Udah jadi wanes lagi. Ya itu dia. Sebenarnya mereka ini dalam kebingungan.
Cuma mau lepas dari kekafiran itu susah. Lompat sana, lompat sini, ganti haluan seperti itu. Betul. Dulu Mbak Iriani gitu. Dulu Mbak Iriani itu pusing, dia jadi Kristen, pusing dia. Kok gue jadi Kristen ya? Terus gue ngapain lagi gitu loh. Coba Mbak Iriani, pusing nggak dulu waktu menjadi Kristen? Pusing lah. Itu kan pusing kan? Mau diimani bisa gila gitu. Iya. Nggak diimani dibilang dosa, apalah. Bingung kan? Kata Oten rambutku rontok makan oten lagi tiap hari makan oten. Pusing lah. Lo kenapa? Kok bisa pusing kan nyaman tuh Mbak Natali? Kenapa sih? Kan nyaman, percaya, udah tebus dosanya clear kan? Oh ini ada nih Kristen nih, ada Kristen nih satu. Suruh naik aja. Tapi realitanya bukan hanya percaya masuk surga kan? Buktinya ketika kita baca ayatnya masih usaha. Iya. Iya, kan ketika baca ayatnya Ustadz, di doktrinnya kan kayak Malam, selamat malam. Iya, salam kenal, Salam kenal. Ini arah-arahnya usaha ada atau bagaimana ya Bang Alif? Jangan. Oh enggak. Persilakan aja Mbak Karolin, kali-kali ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Sebelum tanya sebenarnya saya mau sampaikan dulu. Saya Muslim gitu ya. Oh Muslim, Masya Allah. Cuma gini, kalau saya terus terang ini baru 3 hari ini ikut-ikutan live TikTok baru kali ini, jadi dan baru beberapa kali lihat live ternyata ada ya room seperti ini gitu, cukup menarik. Kalau boleh gitu karena agak-agak menyayangkan gitu. Sebenarnya ini kan platform bagus ya untuk mengedukasi baik yang Muslim agar semakin yakin dengan agamanya, dan juga untuk mengedukasi untuk non Muslim juga untuk memahami tentang Islam, dan juga mungkin memahami tentang agamanya sendiri, karena mungkin ada sharing tentang diperlihatkan Bible-nya mungkin gitu ya. Cuman kalau saya boleh izin minta izin saran gitu. Kita kan di sini mayoritas ya yang Muslim gitu, yang kita pesannya ini kan sebenarnya rahmatan lil alamin. Cuma saya lihat di room di bawah itu banyak yang saling hujat gitu. Dan bahasanya kadang kita saling menjatuhkan gitu, baik yang konten dia saling menjatuhkan gitu. Kalau boleh gitu kita saling respect aja gitu, karena kan apalagi sebagai mayoritas kita wajib menaungi ya gitu. Maksudnya yang minoritas ini anggap mereka memang masih poinnya aja mbak poinnya aja ya, poinnya saya ingin kalau bisa kita diskusinya lebih respectful gitu, nggak perlu saling hujat. Dan saya ingin usulkan tema satu, persamaan pesan Bible dengan Quran gitu. Jadi kan sebenarnya mungkin banyak yang non Muslim nih, misalnya mereka sebenarnya kan juga nggak boleh loh makan babi gitu kan. Di Bible tuh misalnya ada gitu. Bisa nggak kita bahas yang samaan persamaannya? Bukan poin mbak, banyak poinnya, jadi biar kita berbagi. Oke, satu poin. Poin kerudung misalnya di situ kan ada juga gitu. Ya cukup ya mbak. Di situ. Ya, oke, thank you. Pak Ketua yang menjawab deh, Pak Ketua. Waduh, oke, saya sedikit berbicara dulu. Nanti penutup biasanya sesepuh. Nah, saya yang mengamati sudah 4 tahunan lah kurang lebih. Jadi contoh di sini ada Ustadz Sugi Kristologi, ada Bang Handi, ada Mbak Natali yang mualaf, ada Wan Abi. Bukan menghujat mereka beliau ini. Jadi kalau kata atau kalimat saling menghujat itu maaf kata seolah-olah berarti kami ini menghujat. Itu tidak ya. Yang kami amati, saya sebagai pengamat di sini ya. Beliau-beliau ini adalah hadir justru membantah orang yang sedang menghujat agama Islam. Kenapa mereka hadir mau seperti ini? Karena mereka tergerak imannya
iman dan Islam, Rasulullah, Al-Quran dan seterusnya kok dipakai digunakan seenaknya, bisa baca kagak, tapi seenaknya menerjemahkan, menggiring, menyimpulkan seenaknya. Rasulullah dihina, difitnah dan seterusnya. Itulah kenapa Ustadz Sugi ini hadir bersuara. Nah, ketika menyampaikan, beliau ini membantah lalu sampaikan, nih di kitabmu tertulis begini. Memang mungkin yang kurang paham terkesan yang muslim ini ikut menghujat. Padahal muslim bukan menghujat, tetapi menyampaikan data tertulis di kitabnya. Misal salah satu contoh, kalau di Islam jelas Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Nah, ketika ada yang mengatakan kamu ini menyembah batu, Tuhan Muhammad dan seterusnya, itu fitnahan. Nah, kalau umat Islam mengatakan kalian kekristenan menyampaikan kamu itu Tuhannya apa, dipukul, diludahi, dan seterusnya, lah itu bukan menghujat. Ketika dikatakan Tuhannya itu nete dan seterusnya, itu bukan menghujat, fakta dan datanya ada. Jadi kita bedakan konteks ketika umat Islam dikatakan menghujat. Kalau kata saling menghujat, artinya keduanya itu saling menghujat. Nah, di sini mohon maaf saya izin pisahkan dulu, karena berdasarkan pengamatan, mungkin saya pengamatan secara pribadi dan sebagai seorang muslim, kenapa mereka ini, saudara-saudara kami ini hadir menyampaikan hal demikian. Maka untuk membantah dan menjawab pernyataan mereka, maka pelajari kitab mereka. Ketika dipelajari, justru kitab mereka sendiri secara tertulisnya pun sudah menghujat Tuhannya. Nah, ketika disampaikan oleh umat Islam, malah dianggap umat Islam yang menghujat. Nah gitu, padahal tidak. Jadi bukan begitu. Metode cara diskusi sudah dijalankan berkali-kali seperti apa konsep yang diterapkan. Secara bertema, temanya apa? Ketika kemarin dibuat tema Islam rahmatan lil alamin, Kristen ajaran kasih, ayo kita keluarkan datanya. Sudah kita seperti itu. Mengenai aturan larangan makan dan seterusnya, sudah. Jadi maaf kata untuk Ustadz Sugi yang sudah 10 tahun ini beliau berdebat, berdialog, berdiskusi, berjibaku, beliau itu mungkin istilahnya sudah tema itu dari A sampai Z sudah dia bahas. Dia itu hanya sekedar mengulang dan mengulangnya itu bukan berarti ingin mengulangi, tetapi karena apa? Diulangi karena banyak pendatang baru yang hadir. Tetapi dari sekian banyak tema itu sudah beliau terulang, sehingga apa? Ketika ada fitnah terhadap Islam, dijawab lalu dibantah, dibalikan kepada kitabnya itu, dia sudah ada di dalam kepalanya. Oh, pakai ini, ayat ini, kayak gitu. Nah, kurang lebih begitu. Insya Allah saudara-saudara kami di sini sudah menyampaikan data dan fakta, justru bukan pakai asumsi. Umat Islam ketika membantah, menjelaskan kepada Bible, tidak pernah pakai asumsi, pasti pakai literatur yang resmi di dalam Bible. Tetapi kawan sebelah kalau menyerang umat Islam rata-rata menggunakan asumsi dan pikirannya sendiri. Nah itu, kenapa? Baca aja kagak bisa mereka. Nah, kurang lebih itu mukadimah dari saya. Selanjutnya kurang lebih setengah jam saya sampaikan kepada Ustadz Sugi atau Bang Handi, silakan. Ya. Pak De dulu kali, Pak De dulu silakan Pak De. Pak De silakan, monggo. Kalau Pak De menjauh, ini Bu Karolin ya. Iya, saya menjauh. Ya. Mbak Karolin, yang Anda sebutkan itu tadi, topik itu udah sering diulang-ulang 10 tahun yang lalu sampai saat ini. Mulai dari grup Facebook, WA, Zoom, terakhir di sini. Kenapa sih diskusi kita ini nggak saling menghujat loh? Kami umat Islam kalau menyampaikan itu, kalau dia menghujat, kita kasih data. Data saya baca itu tidak menghujat. Contoh begini ya Mbak, saya baca data di Bible nih, di Amsal 7 nih 18-19. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang bepergian jauh. Ini nggak menghujat, data ada. Data ini nggak hujat, data gitu loh. Itu salah satu contoh. Yang kedua Mbak, kalau saya lagi mengatakan Ohola dan Oholiba, mereka bersundal di Mesir, susunya di jama-jama, ini nggak menghujat, membaca, data ada gitu loh. Yesus dipermalukan, diludahi, digampar, mengenaskan, dibuka bajunya, disalib, ditusuk lambungnya. Ini nggak menghujat, data ada. Kan loh.
Jadi kami ini ada di sini pakai data. Mereka datang membawa literatur di luar Islam kemudian dipakai untuk berbicara, gitu loh. Jadi berbeda memang cara penyampaiannya, Mbak. Satu pakai data, satu pakai asumsi. Kalau Anda seorang Muslim pasti harus mengerti. Dan paling terakhir adalah terjemahan di Bible-nya itu, Mbak, harus terus kita luruskan. Terjemahan ke bahasa Indonesianya itu banyak mempergunakan istilah-istilah Islam, kemudian diartikan salah, keliru penempatannya. Kalau Anda seorang Muslim pasti marah. Kalau yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Itu loh Pak, banyak istilah-istilah Islam disalahgunakan termasuk sampulnya, gitu. Itu sementara saya beritahu ke Mbak, semoga mengerti ya, apa adanya. Oke. Lanjut. Baik, saya boleh respon? Atau Boleh, masih ada silakan. Silakan Mbak, kalau silakan. Baik, terima kasih Bang Alif. Pak Handi Ustadz ya, oke. Ya, saya sepakat Pak bahwa memang dalam Islam itu yang selama ini saya lihat gitu, memang kita lihat kita bacakan kitabnya kita gitu kan, Qurannya kita, hadisnya kita, dan kita kembalikan dan kita juga bacakan kitabnya mereka yang ternyata banyak kekeliruan gitu kan, banyak kontradiksi di mereka. Saya sih tidak mempermasalahkan ini. Yang saya permasalahkan adalah ketika kita meresponnya dengan emosi, kemudian juga dengan saling menyakiti perasaan. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan gitu. Karena kalau kita lihat gitu, Indonesia ini kan bangsa yang besar ya. Saya cuma khawatir gitu. Saya sih termasuk orang yang bangga dengan Indonesia, dengan kebinekaannya gitu. Saya Muslim dan lihat di bawah ini udah banyak yang bilang, tiba-tiba banyak yang bilang saya oten lah segala macam karena nama saya Carolina. Terusin aja Mbak, cuek aja itu, terusin aja. Ya, cuma maksudnya ini enggak, maksud saya memperhatikan gitu kan, saya memperhatikan dinamika yang ada di bawah, kemudian juga memang untuk yang room ini saya baru masuk gitu ya, karena ini baru yang saya lihat live jam ini. Kemarin saya lihat di jam lain gitu, kemarin saya cuma memonitor aja, begini ya gitu. Karena sebelumnya saya sempat lihat juga banyak diskusi baik di room Indonesia atau misalnya di sana gitu. Di Amerika sendiri juga mereka kan banyak juga diskusi-diskusi seperti ini, dan ada satu gerakan gitu yang awal atau diinisiasi oleh Dr. Sabil Ahmed gitu. Dan ini di Amerika itu banyak mendapatkan sambutan yang positif. Kenapa? Karena dia masuk dari persamaan gitu, bahwa Muslim love Jesus, Muslim mencintai Nabi Isa istilahnya gitu. Karena memang itu kan pesannya kita kan seperti itu. Kita tidak boleh membedakan Nabi Muhammad gitu. Ya Mbak. Ya bakor kan gitu. Maksudnya seperti. Nah maksud saya begini, saya paham. Saya bangga sekali ketika ada ulama ustadz yang menjelaskan agama Islam gitu dengan komprehensif, dan justru saya banyak teredukasi dengan hal-hal seperti ini. Cuma ketika kita menyampaikannya dengan emosi gitu kan, karena orang akan melihat attitude kadang yang ditangkap oleh yang di bawah-bawah ini kok jadi emosian ya, kok jadi saling serang ya gitu. Saya cuma serang. Maaf dari Bu, tadi gini aja, gini. Iya, gini Bu, atau gini deh, saya sampaikan. Bukan di room ini ya, Gini, Bu Carolina, enggak, sebentar saya izin nanya. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah maaf kata tukang cabul, pedofil, Ibu dengarnya gimana? Dia pasti marah. Cuman gini, kita lihat kalau saya begini. Memang saya lihat dia itu pada tahap mana? Apakah dia noise. Waalaikumsalam Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya. Yang akan saya lakukan adalah Ya, Ibu marah kan? Ibu marah atau Ibu diam saja? Sebentar, saya izin nanya dulu. Kalau ada yang mengatakan demikian, Ibu marah atau gimana?
di hati saya marah, cuma saya akan melihat lagi gitu. Sama seperti lihat anak lagi tantrum gitu loh. Karena kita punya ajaran rahmatul alamin gitu kan. Bahkan Rasulullah sendiri ketika dia dihujat oleh orang Yahudi, oleh pengemis Yahudi, macam-macam di lidah, di fitnah, itu kan dia sebenarnya beliau iya, membalas itu Rasulullah. Maksud saya gini, saya bukan Rasulullah. Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya respon ini? Boleh. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Carolina, saya seorang Muslim dan saya seorang thalibul ilmi dan saya belajar bagaimana kaidah ilmu dalam berdakwah. Saya mendapatkan sebuah petunjuk dari kitab mufassir dan ulama besar Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, meriwayatkan sebuah riwayat yang menceritakan sahabat Nabi yang diutus membawa risalah atau surat Nabi kepada penguasa Koptik Kristen Mesir, Maukakus namanya, di Alexandria. Dalam pertemuan tersebut terjadi sebuah dialog di antara sahabat Nabi dan penguasa Koptik Kristen. Ada sindiran dan sarkas yang ditujukan kepada Muslim atau mukmin sahabat Nabi ini dengan nada kurang lebih seperti ini. Kalian yakin teman kalian ini adalah seorang nabi, Muhammad ini seorang nabi? Kok bisa nabi diusir dari kampung halamannya, yaitu peristiwa hijrah, harus keluar dari Makkah menuju Madinah? Lalu sahabat nabi ini bukan berargumentasi dengan cara itu adalah perintah Allah untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi dia melakukan mirroring dalam istilah argumentatif atau dialektika. Apa mirroringnya? Anda yakin Yesus itu adalah Tuhan? Kok bisa Tuhan mati terbunuh di salib? Pertanyaan saya kepada Carolina, sahabat Nabi ini apakah dakwahnya salah, sedang menghujat Kristen atau apa? Jawab. Tidak salah, itu mempertanyakan gitu kan. Dan dia tidak ada melakukan penghinaan terhadap personalnya gitu, terhadap personil yang bagi Kristen mengatakan Tuhan masih bisa mati terbunuh itu menghujat. Bagaimana menurut Anda? Itu agamanya gitu kan. Maksud saya gini, itu ajarannya. Jadi kita mengatakan itu ajarannya yang salah. Cuma begini, maksud saya baiklah Ibu, artinya perasaan seseorang menghadapi dialektika dan argumentasi itu relatif dan sangat subjektif, tidak bisa ditarik global, tidak bisa ditarik pukul rata. Jadi perasaan-perasaan minor yang terjadi dalam dialektika biarkan menjadi bagian dari sebuah sosial, sebuah media sosial yang berkembang, sebuah pergumulan dialek atau komunikasi. Nggak bisa kita hindari. Ada orang yang senang, ada followers, ada haters. Itu bagian dari konsekuensi berkomunikasi. Jadi jika Anda belum tahu bagaimana para sahabat Nabi berdakwah menegakkan iqamatul Islam di hadapan orang-orang kafir, saya sarankan baca lagi bagaimana tajamnya lidah mereka, bagaimana kuatnya hujjah mereka untuk iqamatul din. Satu lagi saya ingin sampaikan kepada Anda. Ini rambu-rambu kita dalam Al-Quran ya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Itu perintah Allah. Janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Tapi koma di situ, belum selesai perintah Allah. Illa alladzina dzalamu minhum. Kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Jadi batasan menggunakan cara terbaik untuk orang-orang normal, orang-orang beradab. Tapi ada para biadab di antara mereka yang harus kita hadapi dengan kekuatan pedang dari lisan kita. Itu anjuran para ulama. Ketika kita baca penjelasan para ulama, iqamatul hujjah itu, pedang itu bukan hanya dengan besi tetapi lisan. Maka ketika para dai, ulama, Ustadz Alif, Ustadz Hadi, Ustadz Sugi, Bang Zuma menegakkan kebenaran Islam dengan iqamatul lisan mereka itu bagian dari perintah Allah, illal ladzina dzalamu minhum. Jadi benar ada pendekatan dengan persuasif. I love Jesus. Kami juga mengatakan kami cinta Nabi Isa alaihissalam, kami cinta Yesus Kristus. Jika mereka namakan itu karena ketidaktahuan mereka. Jadi sebaiknya Anda belajar dan bertanya kepada yang mengetahui persoalan. Jangan menjudge, jangan menghakimi. Ya, terima kasih Bang Mata Ali ya.
Thank you. Saya nggak berusaha, saya nggak menghakimi, saya cuma melakukan. Bang Wan, saya kira sudah cukup, udah. Oh iya, Turunin. oke. Iya, biar turun aja ini. Iya, makasih ya Mbak Karolin ya, makasih ya. Udah. hadir di sini. Cukup, udah dikasih pengertian, tetap ngeyel udah turunin. Iya. Nggak perlu kita menghabisin waktu. Iya, makasih ya Bu, makasih. Yuk, sama-sama. Gitu. Hei Doni, selamat. Takutnya malah bikin apa? Iya, Emosi nanti. betul. Nggak perlu. Malam Bang Adi, lama ini online akunya Bang Adi, banyak kerjaan ini. Oh gitu, iya. lama ya. Murid saya nongol lagi nih. Lama kita nggak bertegur sapa nih Bang Adi. Gimana ini kerjaan banyak. Oh. Tapi jangan saya doang loh, di sini juga ada guru saya nih, ada Ustadz Ali. Iya. Semuanya Bang, semuanya. Lagi banyak project Bang, akhir tahun. Ya, mantap dong. Gimana kemarin tanah kuburan udah laku? Tanah kuburan udah laku belum? Udah laku dong. Oke. Aku izin standby dulu ya, masuk Isa izin standby semuanya. Iya, oke. Tapi sudah ada niat kan berhenti menuangkan manusia? Belum lah Bang. Lu masih stay menyembah manusia gitu? Bukan, itu menurut abang ya, menurut abang manusia. Kan akunya nggak maksain abang supaya menyebut dia Tuhan gitu loh. Nggak benar. Kita kan nggak boleh dipaksain dong Bang Hadi, iya kan? Sama gini Bang Hadi, aku sedikit doang nih, nggak lama-lama. Soalnya masih ada biasa mau malam mingguan nih Bang Hadi. Iya. Cumanya tadi aku lihat tuh di ini ya, di story itu lewat tuh dari Donitan ya. Apa tuh? Yang mewalapkan siapa ya namanya? Iya udah. Kau Dondi kenapa? Jadi kalau pertanyaannya si Tan itu pertanyaannya, andaikan kamu di situ bakal nolongin Yesus itu pertanyaan yang keliru menurut saya ya. Karena kenapa? Itu bukan berarti Yesus itu lemah pada saat itu, ya. Dia badai aja bisa reda, orang mati aja bisa dibangkitkan. Jadi kalau hanya sekedar ngelawan tentara Romawi, itu sekali tiup aja langsung aman semua itu Bang. Berarti dia acting di situ Bang. Dia acting. Ya bukan acting, itu kamu yang menyimpulkan. Tapi kan nubuatan tentang itu pun sudah ada. Berarti gitu dia loh. acting kah Bang? Ya bukan lah, itu kan nubuatannya sudah ada. Dan bakal seperti itu garisannya gitu loh. Dan setelah meninggal pun dia, langit terbelah kan. Gitu loh, ada gempa bumi kan. Jadi bukan berarti dia itu lemah gitu loh, itu yang mesti luruskan di sini. Jadi pertanyaan-pertanyaan begitu tuh, andaikan kamu ada di sana bakal nolongin. Emang satu orang bisa nolong, tentara Romawi gitu banyaknya. Jadi tolonglah pertanyaan-pertanyaan itu agak cerdas sedikit gitu loh. Ya kan, coba ngadikan pertanyaan bisa dulu yang cerdas. Emangnya nyembah anak orang cerdas Bang? Aduh. Itu yang dipertanyakan itu kan terkait dengan sikap kita. Sikap kita ketika melihat seperti itu bukan masalah dia bisa lepas sendiri atau enggak, bukan itu. Sikap kita ketika melihat kejadian seperti itu, apa yang kita perbuat? Ya saya pun sebagai naluri pasti nolongin, tapi mengingat saya juga kan saya terbatas ya, manusia biasa. Ya tenaga saya nggak seberapa. Kamu akan nolongin. Bukan Tuhan itu bukan berarti lemah Bang Sugi. Coba saya tanya Pak Sugi dulu. Pak Sugi. Kita membahas Yesus. Nah ini sekarang pertanya. Kau berapa Tuhan itu lemah apa kuat? Saya sama Bang. Kau yang bakal nolong Tuhan apa Tuhan nolong kamunya? Tanya sama kamu dulu. Bang Doni jangan kejang, Bang Doni jangan kejang, Bang Doni jangan kejang, sabar. Kejang, memang begini Pak kita. Doni kamu nggak berubah aja, udah lama nggak berubah. Tadi izin dulu. Kalau Doni sama saya aman, santai-santai. Sabar. Oke Bang Hadi, silakan. Kamu tadi bilang akan menolong. Ya kan, sikap yang Anda ambil akan menolong. Kalau kamu menolong, ya kan, ingat dosamu nggak ditebus. Lah, emang kalau saya nolong, emang kamu lagi bisa jamin itu bakal lepas? Saya tanya dulu sama sampean. Ya tidak, berarti Anda tidak menyukai adanya sekarang begini, itu sebagai manusia, naluri sebagai manusia, biar tahu. Sampai punya naluri enggak? Kalau ada yang trennya aja, sampai nolong apa enggak? Nah, kalau Anda tolong, berarti Anda tanya, sampai kalau ada yang lemah, saya jawab dulu pertanyaan saya. Kalau ada yang lemah, sampai tolong enggak pertanyaannya? Kalau saya tahu dia itu menebus dosa saya, ya biarin, kalau bisa cepat mati. Biar dosa saya cepat ditebus, kan begitu logisnya. Dengar, pada saat itu juga emang kamu udah tahu bakal itu jadi penebusan. Katanya sudah dinubuatkan, kamu nggak tahu gimana sih? Jangan katanya. Katanya sudah dinubuatkan, apakah nubuatan itu bohong? Apakah Yesus tidak pernah mengajarkan kepada para muridnya kalau dia sudah dinubuatkan? Kalau saya di situ, emang sampai udah bisa jamin dia bakal lepas. Pertanyaannya.
Bukan masalah lepas nggak lepas, Nah, bukan itu itu. yang sampean jangan langsung Yang jadi mendikte masalah bahwasanya itu Tuhan sikap lemah, kita. Suji. Ketika Pakai otakmu kita sedikit. tidak menolong, Biar kau cerdas. berarti kita Gitu adalah loh. orang yang cuek. Sekarang Kalau gini, kita gue tanya sama menolong, kamu. berarti kita Sekarang orang gue yang tanya tidak sama kamu dulu. mensyukuri Jangan ngomong dulu terus, adanya dengar. penebusan dosa itu. Dengar, Gitu loh. bukan sama kamu dulu. Tahu yuk, percaya nggak? Bahwasanya dia itu ada tertulis itu ada dia bisa meredakan badai. Apa urusannya? Lah, dia membangkitkan Gini, orang gini, mati, gini. percaya nggak? Jadi kalau Saya sekarang percaya itu orang. Saya percaya, tetapi semuanya itu dilakukan ya sudah. Yesus. Jadi bukan berarti dia Bentar nggak bisa dulu, melawan jawaban terlalu saya gitu loh. dengar. Kalau mau besar-besaran suara, besar suara saya, suara Anda Ya, ketilep. nggak ada besar Ya, kalau mau besar-besaran suara, suara Anda ketilep. Jadi ketika Yesus membangkitkan orang mati, mengganti badai, itu semua atas izin Tuhannya, bukan atas kekuatan dia sendiri. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Jadi kalau Yesus tidak dapat pertolongan, tidak dapat izin dari Bapaknya, loyo dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi jangan dianggap bahwa itu adalah dari Yesus sendiri. Ini sangat ngawur sekali. Dengar celotehanmu, Bang Hadi dulu, Bang Hadi. Silakan Bang Hadi. Tanggapin dulu Bang Hadi. Bosan aku dengar Sugi. Jangan begitu juga. Gini. Aduh, apa ini? Enggak lah, biasa cuma malah si Sugi doang. Silakan Bang Hadi. Jadi gini Don, diskusi santai aja. Kan tadi pertanyaan lu kan Aku juga santai, Bang. Silakan. Seandainya gitu ya, itu berarti menguji iman orang Kristen yang ada sekarang. Tujuannya kan sekarang ini Kristen kan mengimani Yesus mati di tiang salib. Jadi kalau ada pertanyaan, itu artinya benar kata Pak Desugi, menguji iman Anda, apa yang Anda lakukan. Ya kalau Anda mau menjawab, ya monggo, kalau tidak enggak, saya nggak ada di situ kan, kelar, nggak usah ditambahin kan gitu. Gitu. Tapi Anda tadi mengatakan itu nubuatan. Kalau nubuatan itu artinya murid-murid Yesus pada tahu bahwa ya Yesus mati menebus dosa. Tapi mestinya murid-murid tidak melarikan diri juga. Mestinya ada di situ, kalau perlu tambahin orang mati biar semakin oke penebusan dosa dengan matinya Yesus di tiang salib.